Ibu-ibu, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memulai usaha. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mencari ide usaha. Kali ini kita akan membahas bagaimana mempunyai modal dalam usaha. Dalam berusaha, ibu-ibu, bapak-bapak, modal sangatlah penting. Biasanya orang yang memiliki modal itu mempermudah dalam usaha biasanya, tetapi juga diimbangi dengan kemampuan yang lain. Dalam berusaha kita tentu ingin mendapatkan modal. Ibu-ibu, biasanya modal itu diperoleh dari mana, Bu? Coba yang tahu. Pinjam. Dari mana, Mas? Pinjam, iya. Ada lagi? Modal sendiri. Modal sendiri, contohnya apa? Bisa pakai perhiasan, Dijual, dijadikan modal. Terus Bu Dewi ada? Modalnya keterampilan. Oh iya, skill atau keterampilan pinter ya. Jadi kita dalam berusaha, modal memang sangat penting. Modal itu bisa kita peroleh ya, bisa dari diri sendiri. Contohnya aset kita, baik tabungan kita ya, yang rajin menabung, ataupun kita punya aset yang lain, simpanan. Misalnya tadi Bu Suci menerapkan perhiasan karena terdesak untuk modal perhiasan, sementara dijual dulu ya Bu Suci ya, dijadikan usaha. Kemudian ada modal yang datangnya dari orang lain. Ada yang tahu contohnya tadi? Ada yang dari orang lain, misalkan apa yang tahu? Pinjaman. Ya, pinjaman boleh pinjam di tetangga atau saudaranya, juga boleh pinjam di bank. Akan tetapi ibu-ibu, yang perlu diperhatikan dalam pinjam di bank adalah kita memikirkan bagaimana kita bisa untuk mengembalikan modal tersebut. Jangan sangkut semangatnya kita usaha, kita tidak memikirkan bagaimana mengembalikan modal tersebut. Kalau modal itu diperoleh dari bank, biasanya ada tagihan itu bersifat bulanan atau ada bunganya. Ya, kalau kita asal sembarangan saja tidak bisa mengelola keuangan, itu bahaya. Bisa-bisa kita aset kita disita. Contohnya tadi punya rumah atau punya apa disita, kan bahaya nantinya punya. Seperti banyak kasus yang terjadi seperti itu. Nah, ibu-ibu, modal itu bisa berupa apa, Bu? Tadi ada uang, ada barang, ada skill atau keahlian. Nah, bagaimana ibu-ibu kira-kira bisa menjadikan modal itu? Misalkan Mbak Dery tadi mengatakan punya skill. Mbak Dery skillnya misalkan bisa membuat desainer ataupun gambar-gambar apa lewat Dagang cookies, Pak. lukis ya. Cookies, dagang cookies, iya. Oh ya, bisa kalian tentang kuliner ya, Bu? Iya, pintar masak saya. Kita masak, Pak. Bu. Apa, Bu? Contohnya apa, Bu? Saya, Pak. Air. Masak mangut. Mangut, Bisa. terus? Orek garing. Orek garing. Terus saya pintar bikin kue juga, Pak. Wah, sempurna itu. Pasti suaminya suka ini ya, kita di rumah pasti. Makasih. Nah, kalian ibu ini terutama hobi dalam masalah kuliner bisa dijadikan modal. Bagaimana membaca peluang di sekitarnya, misalkan ya buka warung kuliner, ya bisa buka warung seafood atau bisa makanan yang apa, tergantung lingkungannya itu memerlukan atau butuh. Nah, seperti itu. Ibu-ibu, sumber modal itu tadi saya katakan bisa dari diri sendiri atau orang lain. Ya, setelah kita dapat modal, ibu-ibu, terus kita punya ide usaha, maka selanjutnya adalah kita membuat anggaran usaha, ya. Anggaran usaha. Contoh, Bu Suci ingin usaha apa, Bu? Usaha apa ya? Usaha makanan. Makanan apa, Bu, contohnya? Contohnya usaha klepon. Klepon ya, yang lagi booming ya, klepon ya. Nah, klepon kira-kira bahan-bahannya apa, alat-alatnya apa? Nah, ibu nanti ya di sini nanti ibu menuliskan contohnya bahan-bahan untuk membuat klepon ya. Bahannya apa, Bu, kira-kira, Bu? Berarti apa? Tepung.
tepung. Nah tepung dalam misalkan dalam seminggu butuh berapa kilo nanti ditulis harganya berapa, nanti ditulis ya. Kemudian penunjangnya selain tadi tepung ada kelapa ya Bu ya, Iya. kelapa, terus bahan alat-alatnya untuk membuat juga ditulis. Nah nanti dalam 1 minggu atau 1 bulan atau harian tergantung kebutuhan kita, nanti anggaran tersebut kita kalkulasi, kita hitung, nanti akan kelihatan oh ternyata saya butuh modal sekian ya dalam membuat telepon. Nah seperti itu. Paham ya Bu ya? Paham. Paham? Paham. Ya alhamdulillah kalau sudah paham. Silakan ibu-ibu buka buku pintarnya ya, halaman 107 lembar cerita ya. Sudah Bu, Mas? Sudah Pak. Baik Ibu Dery bisa minta bisa membacakan, silakan maju ke depan Bu. Kalau biasa dulu Mas. Ya Bu, baca Bu. Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualannya diperkirakan Ibu Lili bisa menjual 20 ekor ikan. 1 ekor ikan Bu Lili menjualnya Rp5.000. Oke Bu, berhenti dulu. Ya tadi mengatakan Ibu Lili dalam 1 hari berapa ekor ikan yang terjual? 20 ekor. Nah, terus harganya berapa Bu? Rp5.000. Berarti dikalikan 5.000 kali 20 berapa Bu? Rp100.000. Itu berarti pemasukan Bu Lili dalam 1 hari ada berapa Bu? Rp100.000. Nah, terus lanjut Bu. Berapa pemasukan Bu Lili dalam sebulan? Berarti berapa Bu? 3 juta. Hah? Bapak dihitung yang benar Bu. Iya. Tadi kan pemasukan hariannya itu 100.000 ya. 100.000. Dari mana? 5.000 kali 20. Iya. Nah kemudian coba kalau pemasukan mingguan Bu 100.000 dikali itu kan berjualannya 6 hari ya Bu, berarti Iya. berapa Bu? Berarti 600. 600. Nah dalam sebulan Ibu Lili atau dalam berapa minggu? 4 minggu ya Bu ya berarti Iya. ya. Berarti 600 kali 4 berapa Bu? 2.400.000. Lumayan ya Bu ya Bu Lili ya. Iya, Bu Iya. Lili dapat untung. Nah silakan Bu duduk, terima kasih ya Bu Dery. Nah ini ibu-ibu ada sebuah contoh cerita Bu Lili itu membuat olahan ikan karena apa? Memanfaatkan lingkungannya, banyak orang yang mengambil ikan di pantai, kemudian ikannya dengan harga murah. Ini menjadi sebuah peluang oleh Bu Lili untuk jadi usaha. Nah akhirnya Ibu Lili mendekati tengkulak, kemudian Ibu Lili negosiasi. Nah harganya lebih miring, akhirnya diolah menjadi sebuah lauk ya yang diolah dari ikan. Nah ikan tersebut satunya dijual 5.000. Nah setelah itu Bu Lili membuat ini tadi kebutuhan Bu ya, ikannya berapa dalam 1 hari, kemudian bumbu-bumbunya, kemudian alat-alatnya, ada panci, ada wajan, ada bumbu dan lain sebagainya. Nah dari situ nanti akan kelihatan keuntungan Bu Lili dalam hariannya atau mingguannya atau bulanannya. Nah tujuannya nanti ibu bisa membuat apa? Membuat anggaran usaha. Anggaran usaha itu apa Bu? Anggaran usaha adalah ya pemasukan dan pengeluaran yang kita keluarkan dalam sebuah usaha. Ini bersifat bisa apa? Harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Paham ya Bu? Paham. Oke. Kali ini kalau sudah paham ya, Bapak akan membagi kelompok ke 3 kelompok ya. Silakan. Untuk pertama ya kelompoknya Bu Ali ya. Kemudian kelompoknya Bu Erna ya, kemudian kelompoknya Bu Dery ya. Silakan contoh yang tadi sudah paham kalian kerjakan, silakan ballpointnya dipegang. Ada yang susah Bu? Lihat contohnya yang seperti tadi soal Bu Lili ya. Nanti dalam 1 minggu itu berapa, terus dalam 1 bulan 1 hari berapa ya.
Ibu-ibu ada yang susah Bu? Tidak ada. Bu Suci ada? Sudah. Oh, sudah. Kalau Mas sudah ya, sudah paham. Paham. Berapa? Jadi berapa Mas itu Mas Ali? Dia untuk satu harinya di sini berarti dia dapat pemasukan 360. Usahanya apa Mas? Berapa? Usahanya di sini jualan telur asin. Telur asin satu Jadi butirnya berapa? satu butirnya itu 3.000. 3.000. Dia prediksinya satu harinya menjual 120 butir. Berarti dalam satu bulan berapa Mas? Satu bulan dia dapat berapa ini ya Pak ya? Coba hitung lagi. Ya coba sih saya hitung lagi Pak. Ya. Iya udah ini Pak sampai Sudah selesai. ketemu Pak. ya Mas? Udah Sudah, ketemu, ya, alhamdulillah. dalam satu Ya. bulan. Ya silakan yang sudah bisa ditunggu. Oke Bu ya, jadi untuk materi usaha ini paham ya Bu ya? Paham.